Yang saya lihat dari kejauhan ada semacam sawah, di sana ada pertanian yang lain, ada perkebunan yang lain, ada hutan dan sebagainya, bahkan ada peternakannya. Ada satu orang, saya lihat awal dari kejauhan, satu orang kalau bisa dibilang tuh semacam kakek-kakek. Pakaiannya pakai baju pangsi warna hitam, celananya celana yang ngatung gitu ya. Terus beliau pada saat itu yang saya lihat pakai semacam sendal tapi kayak terompah, entah dari kulit hewan atau apalah gitu ya. Jadi kita punya 3 referensi tentang satu kawasan yang menjadi cikal bakal kerajaan Salaka Negara. 2 itu berasal dari luar. Salah satunya itu dari catatan di Yunani kuno, seorang filsuf yang bernama Claudius Ptolemeus. Nah, ada juga catatan tentang kawasan tersebut yang ada di catatan Tiongkok. Logikanya gini, bener kata Mas Anton, kalau dibilang raja, ya bukan raja sih, karena kan pakai pangsi, bahkan sesekali malah nyeker beliau tuh. Yang membuat aku menarik adalah 2 catatan besar di dunia ini mengacu kepada satu kawasan ini sebagai satu tempat yang layak ada di catatan mereka. Tapi itu kayak diibaratkan hampir sama kayak kita mukul gong di sini, gongnya udah sampai di Yunani, udah sampai di Cina segala macam. Tapi kita nggak tahu siapa yang mukul gongnya itu bentuknya kayak apa. Kurang lebih ibaratnya bisa seperti itu. Jangan-jangan Alif menyaksikan lahirnya sebuah negara baru gitu katakanlah, atau kerajaan baru lah ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana Alif kabar Alif hari ini? Alhamdulillah baik banget Mas Anton. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan membicarakan tetap hal yang misterius juga. Karena biar bagaimanapun ada banyak hal misteri di dunia ini, di sejarah peradaban umat manusia. Nah, tapi yang menjadi soal adalah bukan karena yang jadi misteri itu bukan karena kita kekurangan informasi ya gitu, kekurangan referensi. Karena ternyata meskipun ada satu peristiwa yang sudah banyak referensinya, itu juga ternyata masih menimbulkan satu nuansa misteri lah gitu katakanlah. Yang orang itu tidak tahu batasnya antara mitologi dan histori gitu. Nah, terkait dengan itu kita akan membicarakan satu kawasan, satu tempat. Jadi cerita tentang ini bermula dari diskusi tentang sejarah kuno bangsa Indonesia terkait tentang kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Nah, saat itu mungkin ada beberapa kandidatnya ya. Seperti yang aku lihat ada Kutai, terus kemudian ada satu kerajaan di Jambi, terus mungkin di Tatar Sunda tuh juga ada kayak Tarumanegara, dan kemudian Salaka Negara. Nah, biar bagaimanapun, pasti ada cerita yang mengawali bagaimana kerajaan-kerajaan ini mengawali eranya di Nusantara. Nah, salah satu cerita yang menarik adalah justru cikal bakal salah satu kerajaan yang dulu disebut sebagai Salaka Negara. Nah, aku tertariknya di situ. Di situ itu ada, meskipun udah ada referensinya, jadi kita punya 3 referensi tentang satu kawasan yang menjadi cikal bakal kerajaan Salaka Negara. 2 itu berasal dari luar. Salah satunya itu dari catatan di Yunani kuno, seorang filsuf yang bernama Claudius Ptolemeus. Dia membuat satu buku yang judulnya Geographia, yang itu diterbitkan pada tahun 150 Masehi. Nah, di situ dia bercerita tentang satu negeri di timur, jauh, yang orang di sana itu kenal sebagai Argier. Argier itu apa sih? Jadi kalau di kita itu kayak negeri perak yang mengacu pada Tatar Sunda di bagian barat pada saat itu, pada masa itu. Nah, ada juga catatan tentang kawasan tersebut yang ada di catatan Tiongkok. Jadi pada dinasti Han,
ada catatan dari tahun 100 Masehi sampai 200 Masehi itu tentang cerita-cerita penumpasan perompak dari Cina, perompak atau bajak laut gitu ya, dari Cina dan dari India yang ada di sekitar kawasan Selat Sunda yang dekat dengan kawasan tersebut yang dirujuk sama filsuf dari Yunani kuno itu. Nah, catatan yang menjadi kita yakin juga datang dari Nusantara itu sendiri, yaitu catatan dari Pangeran Wangsakerta kalau nggak salah, yang kemudian dia menuliskan catatan bahwa ada satu kawasan yang dilindungi atau dinaungi oleh satu sosok yang bernama Akitirem, jauh sebelum tempat itu menjadi kerajaan yang nanti namanya Salakanegara. Nah, yang membuat aku menarik adalah dua catatan besar di dunia ini mengacu kepada satu kawasan ini sebagai satu tempat yang layak ada di catatan mereka. Tapi itu kayak diibaratkan hampir sama kayak kita mukul gong di sini, gongnya udah sampai di Yunani, udah sampai di Cina segala macam. Tapi kita nggak tahu siapa yang mukul gongnya itu bentuknya kayak apa. Kurang lebih ibaratnya bisa seperti itu. Nah, Dave, tentunya kan teman-teman Sobat Time Travel juga pengen tahu cerita tentang masa lalu seperti apa sih yang ada di kawasan yang dirujuk oleh filsuf Yunani maupun orang yang ada di Cina, catatan Tiongkok di Cina. Nah, biar bagaimanapun catatan itu kan tidak menggambarkan persis ya bagaimana, biar kita bisa tahu feel-nya sebenarnya jauh sebelum jadi kerajaan Salakanegara, itu situasi seperti apa sih yang ada di kawasan Tatar Sunda pada waktu itu yang dirujuk oleh mereka. Nah, seperti apa kehidupan mereka di sana? Boleh nggak Alif ceritain? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan apa yang sudah Mas Anton sampaikan panjang lebar mengenai dari sejarah literatur dan sebagainya, akhirnya kami sebelum pernah ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut, hal ini. Akhirnya saya coba telusurin ke masa dimana awal mula Salakanegara. Jadi saya sampailah di satu tempat. Tempatnya itu sejauh mata memandang yang saya lihat adalah sebuah perkampungan. Tapi uniknya perkampungan pada umumnya biasanya itu wilayahnya cukup sempit ya. Tapi ini luas banget, luas benar-benar luas. Dan dalam perkampungan itu ada berbagai macam lahan yang saya lihat dari kejauhan, ada semacam sawah, di sana ada pertanian yang lain, ada perkebunan yang lain, ada hutan dan sebagainya, bahkan ada peternakannya. Dari jauh itu kelihatan dari jauh. Nah, rumah-rumahnya itu cukup tertata rapih pada zaman itu. Memang bahan-bahannya dari bambu kebanyakan. Bukan kebanyakan sih, memang semuanya ya. Semuanya dari bambu yang akhirnya dibentuk seperti rumah. Dan orang-orangnya pun menggunakan pakaian-pakaian, kalau bisa saya bilang atau saya gambarkan seperti pakaian adat Sunda zaman dulu. Kalau laki-lakinya yang seperti pakai pangsi, yang perempuannya kayak pakai kain-kainan gitu. Nah, waktu Alif ke sana, baju berubah nggak? Nah, itu yang unik sih Mas. Ketika saya lihat, ternyata pakaian saya juga berubah. Pakaian saya pakai baju pangsi yang menyesuaikan gitu. Dan ternyata saya punya ikat kepala. Saya nyeker pada saat itu. Tapi dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami langsung pada saat itu ya. Jadi sesampainya saya di sana, saya coba telusurin ke beberapa wilayah tersebut. Karena mungkin saya menggunakan pakaian sama seperti mereka itu nggak begitu notice. Ya, ada yang beberapa orang itu curiga, tapi kebanyakan acuh tak acuh. Sampai akhirnya saya cuek ya. Saya coba keliling. Nah, di sana itu memang selain ada rumah-rumah orang, ada juga di sana seperti pasar ya, tradisional tentunya. Yang menjajakan kayak buah, sayuran, daging, kain-kainan dan sebagainya. Itu satu aktivitas masyarakatnya itu, berdagang dan membeli, jual beli. Kedua, saya lihat di wilayah yang lain, di sana tuh ada pertanian. Pertanian apa? Ada sawah, ada perkebunan buah, ada sayur dan sebagainya. Di sana kan juga hutannya lebat Mas, masih lebat. Jadi si kampung itu posisinya berada semacam kayak sekeliling hutan gitu. Tapi ini si perkampungan ini tuh ya memang perkampungan yang luas. Jadi hutan itu adalah bagian dari perkampungannya. Karena di dalam hutan-hutan itu sendiri ada bangunan-bangunan lagi gitu. Nah, di setiap bangunan itu punya jalannya masing-masing. Jalannya memang dari tanah. Jadi dari satu rumah
dia ada jalan di depannya, nanti nyambung ke jalanan yang utamanya, satu rumah lagi nyambung lagi ke jalanan yang lain. Tapi memang semua dari tanah, tapi rapi, bersih, nggak ada sampah dan sebagainya. Nah, tadi yang kedua saya lihat ada pertanian itu. Yang ketiga, aktivitas masyarakat di sana yang saya lihat di wilayah yang lain lagi, itu ada semacam peternakan. Ternaknya apa sih? Ya sapi, ya kambing, kayak gitu-gitu sih. Umum sebenarnya, ada kerbau juga gitu. Nah, kalau misalnya Alif lihat itu kawasannya kan besar ya, besar, lebih besar lagi. Nah, ada nggak yang Alif telusuri sampai ke terluarnya dari terluarnya? Oh iya, jadi berkaitan sama aktivitas masyarakat. Beberapa wilayah yang saya datengin itu, salah satunya lagi adalah wilayah di luar si perkampungan yang ini nih, perkampungan yang awal saya datengin. Kalau kita telusurin ke sana lagi, terus ikutin jalan, ibaratnya jauh dari si kampungnya ya, kita akan sampai ke satu tempat di mana tempat itu adalah pesisir laut. Itu udah nyampe pesisir laut. Di pesisir laut itu ternyata banyak sekali aktivitas masyarakat, dan bukan cuma masyarakat pribuminya, tapi ternyata yang saya kaget di sana ada masyarakat dari luar. Luar wilayah tersebut, bukan pribumi ya, tapi orang asing. Kenapa saya bisa bilang orang asing? Karena dari bentuk fisiknya, dari bahasanya, dari gesturnya juga beda, pakaian juga beda. Nah, di sana itu mereka datang, ternyata ketika saya perhatiin, orang-orang asing tersebut datang menggunakan kapal kayu yang punya layar, kayak gitu mas. Mereka itu berlabuh di pelabuhannya ini, pelabuhan si kawasan ini gitu. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa apa jangan-jangan si kampung ini adalah kampung pelabuhan atau kayak semacam kota pesisir. Ya, kota pesisir dan sebagainya lah. Tapi tetap kampung, sederhana banget. Kayak gitu sih. Nah, meskipun tadi Alif udah cerita dengan kawasan yang begitu luas, tapi udah tertata rapi. Nah, Alif bertemu nggak sih ada orang-orang yang sebenarnya kayak seperti menaungi kawasan itu? Nah, di sini ya, ini salah satu hal yang menarik banget yang saya coba telusurin. Logika saya berjalan. Saya tuh mikir, kalau misalkan ada perkampungan sebesar ini, seluas ini dengan berbagai macam masyarakat, aktivitasnya berbagai macam, bahkan ada orang-orang asing yang datang ke wilayah tersebut, nggak mungkin kalau nggak ada satu tokoh yang mengatur semuanya, yang menaungi semuanya. Nah, saya coba cari tahu siapa ya beliau, sampai akhirnya saya balik lagi ke daerah perkampungan tersebut. Saya cari, karena kan luas banget wilayahnya. Saya coba cari keliling gitu, udah ngasal aja lah ya, saya ngasal. Sampai akhirnya saya sampai di salah satu tempat itu juga perumahan, rumah-rumah warga itu ya. Nah, di sana itu ada satu orang, saya lihat awal dari kejauhan, satu orang, kalau bisa dibilang tuh semacam kakek-kakek. Tinggi badannya itu nggak lebih tinggi dari saya, jadi bahkan lebih pendek dikit. Pakaiannya pakai baju pangsi warna hitam, celananya celana yang ngatung gitu ya. Terus beliau pada saat itu yang saya lihat pakai semacam sendal tapi kayak terompah, entah dari kulit hewan atau apalah gitu ya. Terus pakai ikat kepala, punya janggut gitu. Saya perhatiin beliau ini seperti sedang memerintahkan kepada masyarakat yang lain gitu, tapi dengan sopan santun, bukan suara yang tegas, bukan suara yang galak dan sebagainya. Akhirnya coba saya deketin, beliau malah yang menyapa saya duluan. Alif diterima baik di sana. Awalnya mungkin saya pikir barangkali beliau mengira saya adalah warganya, tapi kayaknya nggak mungkin juga, pasti hafal beliau kan dengan warganya. Sehingga cerita terjadilah percakapan di antara kami berdua. Intinya adalah saya memperkenalkan diri, beliau nanya ke saya, asal kamu dari mana gitu. Bahasanya apa sih, mungkin Sobat Entrepreneur penasaran, Mas Anton juga penasaran. Bahasanya itu saya nggak tahu, tapi kalau didengar itu kayak campuran Sunda, tapi Sunda kuno banget. Sunda kuno, tapi kayak ada bahasa Jawanya gitu. Aneh lah pokoknya. Sunda mungkin halus, tapi gitu kali ya. Halusnya bukan halus zaman sekarang. Karena kan kebetulan saya juga orang Sunda, orang Bandung Sunda. kan. Iya, betul. Pernah dengar bahasa Sunda yang halus, tapi ini lebih halus lagi yang saya nggak pernah dengar. Tapi ada beberapa kosakata itu dari bahasa Jawa yang halus juga. Pokoknya aneh sih. Jadi kalau dibilang bahasanya apa sih Mas Alif gitu kan, nggak tahu, itu bahasa campuran gitu. Nah, kenapa saya di sana bisa ngobrol sama beliau? Karena kita time travel secara spirit. Jadi komunikasinya secara batin, walaupun di sana ngomong gitu. Tapi ada pemahaman di dalam pemahaman di batin.
Singkatnya, saya udah perkenalan diri ke beliau dan beliau memperkenalkan dirinya sebagai, perkenalkan, nama saya sebut saja Tiram. Tiram gitu. Berarti kalau orang-orang kebanyakan manggil Aki karena sudah tua. Beliau, yang saya tangkap adalah beliau adalah seseorang sepuh yang dituakan, yang dihormati di wilayah tersebut, dan beliau menaungi kawasan tersebut. Itu sih Mas ternyata. Nah kalau misalnya Alif ini kan udah ketemu nih sama salah satu tokoh yang ada di perkampungan itulah katakanlah. Nah kalau misalnya sebagai apa ya, bentuk apa ya, bentuk pengaturannya, bentuk pemerintahannya lah katakanlah, karena ini sudah sebagai perkampungan yang tertata. Aku nggak ngelihat nih waktu Alif cerita tentang si Aki Tiram ini, beliau itu yang menggambarkan punya satu kekuasaan, katakanlah punya kekuasaan yang bentuknya kayak kerajaan, karena nggak ada mahkota di ininya, terus pakaiannya pangsi juga gitu. Jadi nggak menggambarkan apakah memang dia tokoh yang memimpin di sana atau bagaimana? Apakah dia sepuhnya saja? Kesimpulan yang saya ambil ketika saya coba komunikasi dengan beliau, ngobrol dengan beliau dan ngikutin aktivitas beliau secara langsung dan tidak langsung, dan saya ngamatin dari semua aktivitas masyarakat yang saya lihat pada saat itu, beliau ini sebagai poros di wilayahnya, di kawasan tersebut, baik dari kampung, baik dari pertanian, perkebunan, sampai ke wilayah pelabuhan. Beliau adalah poros, karena beliau tuh bolak-balik. Ibaratnya kayak orang sibuk. Tapi logikanya gini, bener kata Mas Anton, kalau dibilang raja, ya bukan raja sih. Karena kan pakai pangsi, bahkan sesekali malah nyeker beliau tuh. Biasa sederhana, rumahnya pun rumah sama kayak orang-orang lain yang pakai bambu. Nggak ada yang membedakan. Nggak ada yang bedain. Nggak ada. Cuman ini yang unik. Secara aura, secara karismatik, beliau seperti orang yang sangat hebat gitu. Mungkin karena beliau tingkat spiritualnya tinggi. Oleh karena itu orang-orang sekitar itu menghormati beliau dan akhirnya menjadikan beliau sebagai sosok panutan lah, atau sebagai pemimpinnya gitu. Waktu itu di situ ya. Jadi yang menaungi mereka itu kayak ini ya, si Aki ini ya. Aki Tiram yang kita kenal sampai sekarang namanya Aki Tiram. Gitu. Jadi tata pemerintahan bukan tata pemerintahan kali ya, arahan-arahan yang beliau sampaikan kepada masyarakat untuk menangani semua persoalan di wilayah tersebut, di kampungnya. Kalau misalkan kampung tersebut sudah terstruktur dengan rapi, maka akan ada semacam plakat atau surat, entah dari kulit kayu atau kulit hewan. Tapi yang saya lihat itu nggak ada tanda tangan, nggak ada perkamen, nggak ada apa, nggak ada cap bahkan. Berarti pakai apa dong? Cuman pakai kata-kata, ucapan lisan, gitu. Pakai lisan, perintah lisan, yang dimana perintah lisan beliau sangat dihormati dan diturutin, ditaati sama semua masyarakat di situ. Karena kalau misalnya di masa sekarang, orang-orang tuh jadi kayak nggak punya, bahkan Salakanagara dianggapnya sebagai mitos saja gitu, karena nggak ada bukti-bukti otentik, misalnya kayak ada prasasti atau misalnya ada keratonnya kah, atau ada mahkotanya kah, ini kan nggak ada nih. Terus apalagi susastranya juga tidak ada. Nah, kalau misalnya Sobat Time Travel bisa dapat gambarannya ya di masa sekarang, itu kira-kira kayak apa sih? Kalau misalnya di tataran Sunda itu kan orang mengenalnya kayak ini nih, kayak misalnya di Cipta Gelar, Alif tahu kan? Atau kayak misalnya Baduy, yang apa kayak sudah ada satu tatanan yang terstruktur, tertata rapi, tapi nggak ada kerajaannya. Apa mungkin kayak begitu juga? Mungkin perbandingannya kayak gitu Mas. Kalau misalkan zaman sekarang kan udah nggak ada ya si wilayah tersebut Salakanagara. Ya perbandingannya bisa kayak Baduy dalam, kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Mereka itu tidak mengakui diri sebagai kerajaan, tapi ya cuman kampung aja gitu, cuman wilayahnya aja, kayak gitu sih. Dan di situ tetap ada pemimpinnya kan, entah itu kepala dusunnya atau kepala sukunya dan sebagainya gitu. Nah, sorry Mas, aku lanjutin nih. Berkaitan dengan sistem pada saat itu ya, kan kita lagi ngebahas kerajaan Salakanagara. Tapi kalau apa yang saya lihat pada saat itu, pada zaman itu, bukan kayak kerajaan malah. Tadi kan saya udah sampein kan, bahkan Sang Aki Tiram sekalipun bukan seperti sosok seorang raja yang kita bayangkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya lagi. Jadi antara si masa Aki Tiram
beliau menaungi wilayahnya sampai akhirnya menjadi Salaka Negara itu sebenarnya ada ceritanya. Jadi gini ceritanya. Saya mengikuti aktivitas beliau dari waktu ke waktu beberapa kali. Sampai akhirnya ada satu masa di mana ada saudagar dari India datang. Ya kan? Ini kan banyak nih dari India yang saya lihat itu ada yang dari India, ada yang dari Cina. Kenapa India? Karena jelas lah bentuk fisiknya jelas banget lah kayak emang orang India, Gujarat gitu ya. Yang satu Cina, sipit-sipit jelas. Nah, ada satu masa di mana saya lihat salah satu kapal yang lagi beralih ya dari si pelabuhan, ada satu masa di mana ada sebuah kejadian lah intinya di sekitaran laut pelabuhan itu. Selat Sunda itu yang dekatan situ ya, kawasan itu. Dibilang Selat Sunda juga belum tentu mas, karena kan saya nggak tahu posisinya di mana. Intinya saya cuma lihat di situ ada pelabuhan aja. Di sekitar kawasan. Kawasan itu pesisir pantai. Lalu ada sebuah kejadian yang mengakibatkan agak chaos di salah satu kapal yang baru berlabuh. Nah ada satu kapal lagi cukup besar, bukan cukup besar, malah besar sih, kapal layar gitu, datang mau ke sini. Nah singkatnya orang-orang yang dari kapal besar ini itu ngurusin si kapal yang lebih kecil ini. Nah, akhirnya yang tadinya kapal yang kecil ini mau berlayar, mereka tuh akhirnya dua-duanya balik berlabuh ke dermaga, ke pelabuhan. Singkatnya ketika saya ikutin kejadian tersebut, ternyata usut punya usut itu ada sebuah kejadian yang tadinya mau direncanakan oleh sekelompok orang. Gitu. Rencana jahat. Bisa dibilang gitulah gitu. Nah, tapi entah gimana digagalkan sama dibantu sama si salah satu iya. Nah, di kapal besar ini itu dipimpin sama seorang pemuda gagah itu dari India. Kelihatan saudagar. Kenapa? Di kapalnya saya lihat itu banyak banget barang bawaan, entah itu buat dagang atau buat apalah segala macam ya. Gitu. Akhirnya ketemulah sama beliau ini, sama si pemuda ini. Nah, beliau ngasih hormat ke Akiterem juga intinya berterima kasih dan sebagainya. Singkatnya, si pemuda dari India ini kayak dipercaya sama Akiterem untuk apa ya? Sebagai relasi lah intinya. Sebagai relasi lah. Hubungan baik lah bahasanya kayak gitu ya, bahasanya kayak gitu. Nah, lambat laun itu kan waktunya lama entah berapa bulan atau berapa tahun lah gitu. Kebetulan si Akiterem itu punya anak perempuan, anak tunggal perempuan. Walaupun pemuda ini dari negeri sana, tapi nggak tahu gimana kok ketika dia kesini seakan-akan dia udah nyatu dengan budaya di sini, budaya di wilayah Akiterem dengan segala macam attitude-nya, tata keramanya dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah satu masa di mana mereka berdua tuh dinikahkan gitu. Nah dari situ akhirnya karena kan Akiterem sebagai pemimpin wilayah pada saat itu yang disepuhkan, yang dituakan, punya anak cuma satu perempuan. Akhirnya nikah nih sama pemuda. Ya udah ibaratnya tahta ya, tahta penerusnya, penerus wilayahnya tersebut cuman sama si suaminya dan si anaknya yang perempuan ini. Dari situ baru mulailah terjadi semacam penambahan budaya, akulturasi budaya. Kenapa? Yang tadinya di wilayah si Akiterem ini belum ada semacam sistem yang tertulis, terstruktur banget, tapi birokrasi. Jadi gini, wilayah perkampungan Akiterem pada masa itu terstruktur tapi secara otomatis. Mungkin ngikutin budaya dari zaman itu ya, dari zaman dulunya gitu kan. Nah setelah Akiteremnya udah nggak ada, tapi kan penerusnya adalah anak yang perempuan sama menantunya yang dari India. Kebetulan yang dari menantu dari India ini saudagar. Dia pasti ngebawa nilai-nilai dari sana, ilmu-ilmu dari sana, budaya dari sana. Akhirnya ya secara lambat tapi pasti terciptalah sistem-sistem yang lebih baru lah gitu, ibaratnya di-upgrade kayak gitu sih mas. Jadi mungkin itu yang saya lihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi bisa dibilang ini Sobat Time Travel ya, mungkin hampir sama kayak kita mengibaratkan jangan-jangan Alif menyaksikan lahirnya sebuah negara baru gitu katakanlah, atau kerajaan baru lah ya gitu ya, sampai akhirnya berproses dia dari tatanan yang lama masuk ke tatanan baru yang akhirnya orang-orang tuh bisa sebut sebagai syarat-syarat sebagai sebuah kerajaan, mungkin kayak begitu kali ya.
Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Karena kan memang di sana nggak ada deklarasi ini kerajaan baru, nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah dengar ada itu sih. Oke. Gitu. Nah, mungkin kebanyakan kisah tentang Salaka Negara menjadi mitos karena nggak ada bukti-bukti yang mengacu pada kayak misalnya peninggalan kayak tadi itu ya, prasasti apa segala macam gitu. Iya. Tapi mungkin cerita ini kita tinggalkan begini saja supaya Sobat Time Travel dapat penggambaran kenapa ini perdebatannya masih berjalan, yang diskusi tentang kerajaan kuno di Indonesia, siapa yang menjadi klaim kerajaan pertama di Nusantara. Mungkin ini bisa memberikan satu gambaran yang lebih kaya gitu kali ya, Alif. Hasil penelusuran Alif ini tentang oh iya kenapa ya akhirnya Salaka Negara ini masih menjadi perdebatan yang hebat di kalangan sejarah kuno di Indonesia terkait kerajaan awal di Nusantara. Iya. Karena gini, sebelum wilayahnya Akiterem itu sebenarnya udah ada wilayah di situ. Nggak mungkin ujuk-ujuk Akiterem punya wilayah di situ bersama masyarakatnya. Sebelumnya udah ada gitu. Dan setelah Akiteremnya tiada, diteruskan oleh anak keturunannya, bisa jadi ada hubungannya dengan generasi-generasi berikutnya yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan lain, khususnya di tanah Sunda. Iya. Bisa jadi leluhurnya mungkin Sunda. Bisa jadi nanti generasi kesekian ada Tarumanegara, cikal bakal Tarumanegara atau mungkin nanti gitu ya. sampai ke Pajajaran ya bisa aja gitu kan. Kalau aku kan ngeliatnya kan kayak gitu nih, Liv. Nah, Alif ada lagi nggak yang mau ditambahkan buat teman-teman Sobat Time Travel khusus untuk episode ini? Udah cukup kayaknya. Tapi gini, mungkin Sobat Time Travel yang udah ngikutin kita dari lama, kita pernah angkat salah satu episode tentang Gunung Salak. Di Gunung Salak itu ada sosok kakek-kakek tua yang kelihatannya kayak resi. Nah, apakah beliau punya hubungannya dengan Salaka Negara? Apakah beliau punya hubungan dengan Tarumanagara? Mungkin kita bisa angkat di episode berikutnya mengenai hubungan-hubungan ini ya. Hubungan atau khususnya kerajaan Tarumanagara. Iya. Itu aja kayaknya ya. Udah nggak ada lagi ya. Nggak ada. Jadi gimana Sobat Time Travel? Semoga episode kali ini apa yang diceritakan Alif ke kawasan yang menjadi cikal bakal kerajaan Salaka Negara itu menarik. Pastikan teman-teman atau Sobat Time Travel itu tekan tombol like. Oh iya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang punya pengalaman bisa ya intinya punya informasi lebih boleh komen di bawah. Atau bagi kalian yang pengen ikut sama kita ngobrol-ngobrol boleh juga komen di bawah, nanti siapa tahu bisa kita hubungin gitu. Iya, kita ajak untuk penelusuran bisa ke sini atau ke episode yang lain. Iya. Oke, Sobat Time Travel, tetap subscribe untuk terhubung dengan episode-episode kita yang terbaru. Sampai di sini kita akhiri episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.